Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan tentang prosesor struktur and function. Nah, sebelum kita mulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nabila Aulia Zahra dengan NIM 24041300099. Saya Zulfikar Yassin Dinar Patriawan dengan NIM 2404130012. Dan saya Tia Sekar Arum dengan NIM 24041300014. Ya, Isra Nadia Nuraini dengan NIM 24041300095. Saya Naila Zulkamala dengan NIM 24041300100. Baik, untuk memulai presentasi ini akan disampaikan terlebih dulu oleh teman saya. Untuk materi yang pertama ada Processor Organization. Untuk memahami organisasi prosesor, kita perlu melihat 5 fungsi dasar yang harus dilakukan oleh CPU. Yang pertama ada fetch instruction, digunakan untuk mengambil instruksi dari memori seperti register, cache, atau main memory. Yang kedua, interpret instruction, untuk mendekode instruksi guna memahami tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, fetch data, mengambil data dari memori input-output jika dibutuhkan oleh instruksi. Yang keempat, ada proses data, melakukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Yang kelima, ada write data, untuk menyimpan hasil eksekusi ke memori atau input-output. Next. Kemudian untuk mendukung kelima fungsi sebelumnya, prosesor terdiri dari beberapa komponen kunci. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit, itu bertanggung jawab atas operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Subkomponen dari Arithmetic Logic Unit meliputi status flag, shifter, complementer, dan Arithmetic and Boolean Logic. Bagian yang kedua ada CU, Control Unit, untuk mengatur aliran data antar komponen dalam CPU dan mengeluarkan sinyal kontrol yang mengarahkan jalannya instruksi. Yang ketiga ada register, penyimpanan cepat berkapasitas kecil yang menyimpan data sementara saat instruksi dijalankan. Kemudian ada internal CPU bus, jalur komunikasi utama yang menghubungkan semua bagian dalam CPU, seperti CU, ALU, dan register. Kemudian ada control path, jalur khusus untuk sinyal kontrol dari control unit ke komponen lainnya. Selanjutnya, register organization. Nah, sistem komputer menggunakan hierarki memori di mana semakin tinggi levelnya, maka memori tersebut akan semakin cepat, ukurannya lebih kecil, dan harganya lebih mahal per bit. Di dalam prosesor, terdapat kumpulan register yang berfungsi sebagai bagian dari memori yang berada di atas cache dan memori utama dalam hierarki tersebut. Register dalam prosesor memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, register yang terlihat oleh pengguna digunakan oleh pemrograman bahasa mesin atau assembly untuk mengurangi akses ke memori utama dengan memaksimalkan penggunaan register. Yang kedua, register kontrol dan status digunakan oleh unit kontrol prosesor untuk mengatur operasi prosesor serta oleh program sistem operasi untuk mengatur jalannya program. Namun, pembagian register ini tidak selalu terbagi secara tegas. Misalnya, pada beberapa mesin seperti x86, program counter bisa terlihat oleh pengguna. Sementara pada sistem lain tidak. Meskipun demikian, untuk keperluan pembahasan ini, pembagian tersebut tetap digunakan. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Next. User Visible Register. Ini adalah register yang dapat diakses langsung oleh program yang dijalankan oleh prosesor. Register ini dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, General Purpose Register. Ini digunakan untuk berbagai fungsi sesuai kebutuhan programmer. Yang kedua, ada Data Registers. Ini digunakan untuk menyimpan data dan tidak bisa digunakan untuk perhitungan alamat operan. Yang ketiga, Address Registers. Ini digunakan untuk menyimpan alamat operan. Ada beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, segment pointers untuk mesin dengan pengamatan tersegmentasi. Yang kedua, index registers untuk pengalaman terindeks dengan kemampuan auto index. Dan yang ketiga, stack pointer mengarah ke bagian atas stack memudahkan pengalaman stack. Dan yang terakhir ada condition codes or flag. Register ini menyimpan status kondisi hasil operasi seperti positif, negatif, null, atau overflow. Nah, masalah desain registers itu yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua jumlah registers, dan yang ketiga panjang register. Ini ada tabel keuntungan dan kerugian condition codes. Keuntungan yang pertama mengurangi jumlah instruksi bandingkan dan uji. Yang kedua instruksi branch jadi lebih sederhana. Yang ketiga mempermudah cabang multiway. Yang keempat dapat ditumbuhkan saat subrutin. Kerugiannya yang pertama menambah kompleksitas perangkat keras dan lunak. Yang kedua tidak teratur dan butuh koneksi tambahan. Yang ketiga sering perlu instruksi khusus tambahan. Dan yang keempat butuh sinkronisasi untuk
hindari konflik. Beberapa proses secara otomatis menyimpan dan memulihkan register yang terlihat oleh pengguna selama panggilan subrutin, sementara yang lain mengandalkan programmer untuk menyimpan register-register tersebut. Next. Dan yang kedua ada control and status registers. Ini adalah register internal prosesor yang mengatur dan memantau operasi prosesor. Sebagian besar tidak terlihat oleh pengguna biasa kecuali dalam mode kontrol atau sistem operasi. Sini ada tabel juga 4 register penting dalam eksekusi instruksi. Ada yang pertama ada PC, menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Lalu instruction register itu menyimpan instruksi yang baru saja diambil yang kemudian dianalisis untuk dieksekusi. Yang ketiga, MAR, Memory Address Registers, menyimpan alamat lokasi di memori yang ingin dibaca atau ditulis. Nah, lalu Memory Buffer Register itu menyimpan data yang akan ditulis ke memori atau data yang baru saja dibaca di memori. Tidak semua prosesor memiliki register MAR dan MBR secara eksplisit, tapi ada mekanisme buffer serupa. PC diperbarui ke instruksi berikutnya, instruksi di mode KR, data ditukar lewat MAR dan MBR, dan lalu mengolah data dari MBR atau eraser. Status flags dalam program status Word itu ada 8, yaitu sign menyimpan bit, 0 aktif jika hasil operasi adalah 0, carry aktif jika terjadi carry atau guru, equal aktif jika hasil perbandingan logika menunjukkan kesamaan, overflow menunjukkan terjadi overflow pada operasi aritmatika, lalu interrupt enable or disable itu mengaktifkan atau menonaktifkan interupsi. Yang terakhir supervisor menandakan apakah prosesor sedang berjalan di mode supervisor atau user. Prosesor memiliki register untuk status, kontrol, interrupt, tumbukan, dan input-output. Desain register dipengaruhi oleh sistem operasi dan alokasi kontrol antara register dan memori dengan mempertimbangkan biaya dan kecepatan. Next. Lalu di sini contoh microprocessor register organization. Bagian ini membandingkan organisasi register Motorola MC68000 dan Intel 8086. Yang MC68000 itu memiliki 8 register data dan 9 register alamat. Semuanya 32 bit dengan beberapa register alamat berfungsi sebagai stack pointer, juga memiliki program counter 32 bit dan status register 16 bit. Kalau Intel 8086 menggunakan 4 register data dan 4 register penunjuk semuanya 16 bit, serta register segmentasi untuk manajemen memori. Perbedaan ini desainnya mencerminkan fokus masing-masing. MC6800 pada efisiensi kode dan fleksibilitas, sementara 8086 pada struktur register khusus. Intel 80386 mempertahankan kompatibilitas 8086 sambil menambah kemampuan 32 bit. Selanjutnya adalah instruction cycle atau siklus instruksi pada CPU. Nah, siklus ini adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan CPU untuk mengeksekusi sebuah instruksi dari program. Yang pertama adalah tahapan fetch, yaitu ketika prosesor mengambil instruksi dari memori, alamat dari instruksi ini disimpan di register khusus bernama program counter. Alamat tersebut dikirimkan ke memori untuk mengambil instruksinya agar bisa dieksekusi. Yang kedua adalah dekode. Setelah instruksi berhasil diambil, CPU masuk ke tahap dekode. Pada tahap ini, unit control membaca instruksi untuk mengetahui jenis perintah yang diminta dan apa saja operan yang terlibat. Ini penting agar CPU tahu apa tindakan selanjutnya. Yang ketiga adalah indirect. Jika instruksi menggunakan pengalamatan tidak langsung, maka proses masuk ke tahap indirect. Di tahap ini, CPU mengambil alamat sebenarnya dari operan melalui referensi alamat yang diberikan sebelumnya. Yang keempat adalah execute. Tahap berikutnya adalah execute, di mana instruksi yang telah dibaca dan dianalisis akan dijalankan. Proses ini bisa berupa operasi aritmatika oleh ALU, pemindahan data antar register, atau pengiriman permintaan data ke perangkat input-output. Yang terakhir adalah interrupt. Jika di tengah-tengah proses terjadi interupsi, CPU akan menghentikan sementara eksekusi instruksi normal untuk menangani permintaan tersebut. Misalnya dari perangkat input-output, setelah menangani selesai, CPU akan melanjutkan proses sebelumnya. Next. Nah, di sini adalah terdapat aliran data siklus fetch. Pada tahap instruction fetch ini, CPU melakukan pengambilan instruksi dari memori. Awalnya, register program counter menyimpan alamat dari instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dikirimkan ke Memory Address Register atau MAR, lalu diteruskan ke bus alamat. Nah, unit control menginstruksikan pembacaan dari memori dan hasil
Pembacaannya yaitu instruksi dikirim melalui bus data ke memori buffer register atau MBR. Kemudian dipindahkan ke instruksi register atau IR untuk diproses di saat yang sama. Nilai PC akan dinaikkan satu sebagai persiapan untuk instruksi berikutnya. Proses ini bersifat rutin dan terjadi di awal setiap siklus instruksi. Next. Selanjutnya adalah aliran data siklus tidak langsung. Jika instruksi yang telah di-fetch menggunakan indirect addressing, maka akan masuk ke siklus tak langsung atau indirect cycle. Dalam tahap ini, bagian kanan dari isi MBR yang berisi referensi alamat operan akan dipindahkan ke MIR. Setelah itu, unit kontrol kembali meminta pembacaan memori untuk mengambil alamat operan yang sesungguhnya dan menaruhnya kembali ke MBR. Tahap ini penting untuk mengakses data secara tidak langsung dan menambahkan satu siklus tambahan sebelum eksekusi instruksi dilakukan. Next. Yang terakhir adalah aliran data siklus interupsi. Pada saat terjadi interupsi, CPU perlu menyimpan kondisi saat ini agar dapat melanjutkan eksekusi normal setelah interupsi selesai. Caranya, isi dari PC yang menunjukkan alamat interupsi berikutnya dipindahkan ke MBR untuk kemudian disimpan ke lokasi memori khusus, biasanya melalui stack. Alamat dari lokasi ini ditentukan oleh unit kontrol dan dimuat ke MIR. Setelah isi PC disimpan, PC akan dimuat ulang dengan alamat dari Interrupt Service Routine atau ISR, sehingga instruksi berikutnya akan berasal dari ISR. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU akan kembali melanjutkan instruksi utama dari titik terakhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang instruction pipelining. Nah, jadi instruction pipelining ini adalah teknik dalam prosesor untuk membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang bisa dikerjakan secara paralel. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan throughput atau jumlah instruksi yang bisa diproses dalam satuan waktu, serta mengurangi waktu menganggur pada unit-unit CPU. Nah, dengan teknik ini kinerja prosesor bisa lebih efisien dan cepat. Next. Nah, proses ini dibagi jadi dua bagian utama. Yang pertama itu ada fetch, yaitu pengambilan instruksi dari memori. Yang kedua ada execute, yaitu pelaksanaan instruksi tersebut oleh prosesor. Nah, di bagian yang atas, yang A, kita lihat tampilan sederhana. Jadi ini instruksi masuk, di fetch, lalu dieksekusi, dan hasil keluar. Tapi yang di gambar B, itu ada versi yang lebih lengkap. Nah, di sini kita lihat proses fetch itu bisa terganggu seperti harus menunggu, wait, atau membuang instruksi jika terjadi konflik atau kesalahan alamat. Intinya, pipelining ini mempercepat proses, tapi bisa mengalami hambatan teknis yang perlu ditangani. Selain itu, jika instruksi sudah di-fetch ternyata tidak dibutuhkan, maka akan dibuang atau discard. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana pipelining mencoba manfaatkan waktu tunggu memori untuk mengambil instruksi berikutnya. Meskipun kadang tidak semua instruksi itu bisa dieksekusi secara langsung. Next. Nah, selanjutnya ada gambar pipeline arsitektur. Nah, pada gambar ini kita melihat arsitektur pipelining yang disederhanakan dengan 3 tahap utama. Ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Nah, ini setiap tahap itu kan dipisahkan oleh LED, yaitu semacam register cepat yang menyimpan hasil perantara dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, semua ini bekerja sinkron dengan clock yang sama. Misalnya, tahap 1 itu melakukan operasi logika awal, kemudian hasilnya itu disimpan oleh LED. Kemudian dikirim ke tahap 2, lalu proses selanjutnya, dan begitu terus hingga tahap ketiga. Ada juga intermediate result, nah itu hasil sementara yang dapat digunakan untuk feedback atau forwarding, tergantung kebutuhan operasi dan alur data. Next. Nah, kemudian ada pembagian proses eksekusi instruksi. Nah, itu ada fetch instruction, decode instruction, calculate operand, fetch operand, execute instruction, dan juga write operand. Untuk lebih paham, kita bisa misalkan di slide selanjutnya. Bisa next. Nah, misal kita punya instruksi R1, R2, dan R3. Nah, pertama itu di fetch instruction, prosesor itu mengambil instruksi jadi add R1, R2, add R3 dari memori. Kemudian masuk ke decode instruction. Nah, di sini instruksi diuraikan. Ini adalah operasi penjumlahan. Operan inputnya itu ada R2 dan R3 dan hasilnya nanti akan ditaruh di R1. Kemudian ada CO atau calculate operands. Nah, jika instruksi memerlukan alamat, nah alamat itu dihitung di tahap ini. Nah, untuk instruksi ini kan tidak perlu karena semua operannya itu register, jadi bisa dilewati. Kemudian ini ada cek cabang. Karena ini bukan instruksi, jadi lanjut ke tahap berikutnya di fetch operan. Nah, nilai dari register R2 dan R3 diambil,
Nah, ini akan dijumlahkan. Kemudian di execute instruction, nah ini operasi dilakukan. Jadi R2 dan R3 itu dihitung oleh ALU. Kemudian write operand, hasil penjumlahan ditulis ke register R1, kemudian cek cabang. Karena tidak ada cabang atau interupsi, pipeline tetap lanjut ke instruksi berikutnya. Bisa next. Nah, selanjutnya ada data hazard. Nah, data hazard itu apa? Jadi, data hazard itu adalah kondisi saat dua instruksi mengakses lokasi data yang sama. Misal register, dan ini bisa menyebabkan konflik dalam pipelining. Nah, ada 3 jenis data hazard utama. Yang pertama itu ada read after write atau raw. Ini terjadi saat instruksi pertama menulis ke register, lalu instruksi kedua langsung membaca dari register itu sebelum penulisan selesai. Nah, contohnya kan ada A sama dengan B plus C, kemudian D sama dengan A plus 1. Nah, D ini bisa salah baca nilai A karena A belum selesai ditulis. Nah, kemudian yang kedua ada write after read atau war. Nah, instruksi pertama membaca A, tapi instruksi kedua langsung menulis ke A. Jadi kalau penulisan terjadi duluan, data yang dibaca jadi keliru gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada write after write atau WAW. Nah, jadi dua instruksi menulis ke register yang sama. Kalau urutannya salah, nilai akhir itu bisa tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi intinya semua hazard ini bisa mengganggu eksekusi instruksi kalau tidak ditangani dengan baik. Bisa next. Selanjutnya ada perbedaan prosesor x86 dan ARM yang dimana saat ini kedua prosesor tersebut merupakan jenis prosesor yang sangat umum dan sering digunakan di berbagai perangkat elektronik, entah itu komputer, laptop, atau smartphone dan perangkat pintar lainnya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari segi arsitektur. Untuk perbedaannya dari aspek arsitektur, prosesor x86 menggunakan arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer, yang artinya setiap instruksi ini bisa melakukan tugas kompleks dalam satu perintah. Sedangkan ARM menggunakan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana instruksinya lebih sederhana dan efisien. Dari aspek instruksi, prosesor x86 lebih kompleks dengan banyak mode addressing, tapi memungkinkan fleksibilitas, tapi lebih sulit untuk dioptimalisasi. Kemudian untuk prosesor ARM menggunakan instruksi yang sederhana, dengan instruksi yang tetap dan panjang dan konsisten, sehingga lebih mudah untuk diproses. Untuk segi register, x86 memiliki register yang serbaguna, sedangkan ARM mempunyai lebih banyak register yang serbaguna untuk mempercepat pemrosesan data. Untuk eksekusi instruksi dari prosesor x86 memerlukan lebih banyak dari satu siklus, sedangkan prosesor ARM lebih banyak instruksi selesai dalam satu siklus. Kalau dari segi efisiensi dalam aspek konsumsi daya, prosesor x86 lebih tinggi dalam konsumsi daya sehingga cocok untuk perangkat dengan sumber daya yang besar, sedangkan ARM menggunakan sumber daya yang lebih rendah sehingga sangat cocok untuk digunakan di smartphone atau tablet. Untuk performa per watt, ARM lebih efisien dibandingkan x86. Kemudian untuk aspek manajemen panas, prosesor x86 lebih panas dan butuh pendingin yang besar, sedangkan prosesor ARM lebih dingin dan cocok tanpa kipas. Kemudian untuk aspek ukuran chip, x86 umumnya lebih besar dan kompleks, sedangkan ARM memiliki desain yang lebih kecil dan sederhana yang membuatnya ideal untuk perangkat-perangkat kecil tadi seperti smartphone atau tablet. Selanjutnya, kita lihat bagaimana perbedaan ini berdampak pada aplikasi dari prosesor x86 dan ARM. Di segi penggunaan umum, x86 biasa digunakan di desktop, laptop, workstation, atau server karena performanya yang tinggi, sedangkan prosesor ARM digunakan di HP, tablet, atau perangkat IoT karena sistem efisiensi dayanya. Sedangkan dari aspek sistem operasinya, x86 menggunakan sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS, sedangkan ARM mendukung sistem operasi Android, iOS, Linux, dan Windows ARM yang umum di perangkat mobile. Untuk contoh produknya, di prosesor x86 ada Intel Core atau AMD Ryzen. Di prosesor ARM contohnya ada Apple M1 atau M2, Snapdragon, MediaTek, dan Raspberry. Untuk tren masa depannya, x86 ini masih kuat di pasar desktop dan server, sedangkan prosesor ARM semakin mendominasi di dunia mobile dan mulai masuk ke laptop seperti Apple Silicon. Kesimpulannya, baik x86 maupun ARM itu memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada kebutuhan pengguna. Jadi x86 ini unggul di performa yang tinggi, sedangkan ARM unggul di efisiensi dan mobilitas. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini, setelah tadi teman-teman saya menjelaskan dan saya juga menjelaskan, presentasi ini membahas struktur dan organisasi prosesor, termasuk fungsi utama prosesor, register, pipeline, dan cara kerja interrupt. Prosesor menjalankan instruksi melalui tahapan fetch, decode, dan execute, memory, dan write back. Pipelining
digunakan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel meski menghadapi tantangan seperti data hazard. Selain itu, dijelaskan perbedaan arsitektur x86 dan ARM. x86 bersifat CISC dengan instruksi kompleks dan lebih sedikit register, sedangkan ARM merupakan arsitektur RSC yang lebih sederhana, efisien, dan cocok untuk perangkat mobil. Keduanya memiliki register khusus dan mekanisme pengenangan interrupt serta exception yang berbeda. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke teman saya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai struktur dan fungsi prosesor. Kami harap penjelasan yang kami sampaikan bisa membantu memahami bagaimana struktur dan fungsi prosesor ini bekerja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.